Shalom teman-teman. Haleluya. Sekali lagi shalom. Haleluya. Di firman Tuhan bilang bahwa 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, sama-sama kita mendeklarasikan Mazmur 91, karena waktu kita perkatakan timbullah iman. Amin. Yuk sama-sama kita baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan dan waktu yang telah mempercayakan buat kami hidup sampai sekarang ini, sampai hari ini, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena memulai ibadah ini, karena Roh Kudus hadir dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkata Tuhan, Dia sungguh indah, Engkau sungguh indah, Kau ajaib, Kau mulia, Kau agung. Terima kasih. Ya, sungguh indah Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku
dia sungguh indah, ya sungguh indah. Dia Yesus, dia ajaib, dia mulia, dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus saja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus saja. Bagi yang mulia, amin. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kami sambut Engkau Yesus, kami sambut Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus Engkau hadir. Yuk teman-teman, sama-sama kita bawa penyembahan-Mu kepada Tuhan, bawa sembah-Mu, bawa pujian-Mu. Oh, haleluya.
Haleluya, haleluya, Engkau hadir, Engkau nyata, Yalabaya Sande, Yalabaka Kaya Labasya Labaka Kaya Labaya Labaya Lababa, Yalabaya Sede, Yesus, jamah setiap kami Tuhan. Kami rindu kemuliaan-Mu datang Tuhan. Haleluya, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di sorga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersembahyang di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di sorga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di sorga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Terima kasih Tuhan.
malam, selamat malam teman-teman dari Lembah Pujian. Halo. Halo. Pertama-tama terima Halo kasih. Kak. Terima kasih Kak Yehuda untuk worship penyembahan malam hari ini. Dan hari ini sebetulnya aku agak terkejut tadi Kak Yehuda. Apakah Kak Yehuda, aku mau tanya dulu Kak Yehuda tadi dapat ayat Mazmur 91 itu dari Kak Yehuda sendiri atau memang sudah dikasih tahu sama David nih? Aku lumayan kaget sih karena teman-teman puji Tuhan hari ini malam hari ini teman-teman uh, sebetulnya nggak malam hari ini dari beberapa waktu yang lalu Tuhan tuh kayak kayak aku tanya sama Tuhan gitu loh, Tuhan aku mau bawa sharing, aku mau mau menyampaikan firman apa ya. Teman-teman sekali lagi di sini aku bukan seorang pendeta, aku bukan pendeta muda. Di sini kita lebih kepada sharing ya. Kita sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini aku lumayan kaget karena kayak udah bawa Mazmur 91 karena itu jujur dari awal bulan Juli itu menjadi salah satu pegangan ayatku di akhir-akhir ini yaitu di Mazmur 91. Dan kemarin pun ketika aku sharing sama Lala, kalau misalnya teman-teman tahu Lala Dop, kita pun bahas tentang Mazmur 91 tanpa adanya kita ancang-ancang apa ya ancang-ancang ya. Prepare dulu Kak, Lala bilang sama aku, Mami ya, Mami, aku akhir-akhir ini diingatin lagi bahwa Mazmur 91 tergenapi. Dan kemarin sebelum aku membawa sharing dalam bab pujian, aku juga sempat bawa sharing ini sebetulnya, karena nggak tahu aku tergerak hatinya, aku tuh kayak mau bikin sharing baru, aku mau bikin ayat yang baru, aku doakan terus, tapi Tuhan tuh bilang, perkatakan ini gitu, sampaikan ini sama anak-anakmu, sama anak-anakku gitu. Sampaikan ini apa yang mau aku sampaikan gitu. Ketika suatu suasana kita mencekam, ketika suasana kita nggak menentu kayak gini, pakai Mazmur 91. Ya di Mazmur 91 kan tadi kayak udah sempat bacakan di awal. Cuman hari ini kita akan lebih menguatkan ya teman-teman karena jujur Mazmur 91 ini menjadi salah satu kekuatanku pribadi, kekuatanku dan kekuatan Bang Deo berdua kami di masa pandemi ya khususnya. Kita tahu Indonesia sekarang ini nomor satu di dunia teman-teman, bukan nomor satu di Asia tapi nomor satu di dunia, numbersnya yang paling banyak ya, dan juga banyak sekali kasus-kasus yang ya apa penyelundupan bansos dan sebagainya. Jadi kayak Tuhan itu mau bilang apapun yang terjadi Tuhanlah tempat perlindunganmu gitu. Oke, hari ini yang mau aku sampaikan kurang lebih hampir sama seperti ayat yang tadi sudah dibacakan sama Kak Yehuda di awal, dan aku sempat shock, ini Mazmur 91 dibawain, kaget aku ya, kayak apa ini coincidence, bukan sesuatu yang aku udah kasih tahu Kak Yehuda sebelumnya gitu ya, nggak ada, kayaknya aku nggak ada ngobrol sama Kak Yehuda tentang ayat ini gitu, tapi Tuhan kayaknya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa malam hari ini kita harus kuatkan hati kita karena lewat Mazmur 91 ini kita itu nggak jalan sendiri, kita tuh jalan sama Tuhan. Yuk kita sama-sama lihat di sini. Pertama teman-teman, kenapa aku bawa Mazmur 91, yaitu tadi kita balik lagi, selama ini teman-teman kurang lebih setahun lebih ya, hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun ini kita udah dibayang-bayangi rasa ketakutan, dibayang-bayangi rasa kecemasan, gimana masa depanku besok, gimana, apalagi misalkan saat ini ada mungkin dari teman-teman yang baru selesai sekolah atau baru selesai kuliah, mau cari pekerjaan gitu ya, terhambat, nggak ada kerjaan yang dibuka, atau misalkan banyak sekali pekerja-pekerja yang di PHK karena adanya situasi yang nggak menentu seperti ini gitu. Kayak setiap hari silih berganti permasalahan itu datang gitu, nyata betul. Karena aku pun sendiri, aku beberapa waktu yang lalu sempat mengalami rasa ketakutan yang berlebih teman-teman. Apalagi saat ini aku sedang mengandung ya, saat ini aku sedang hamil gitu. Aku setiap hari dengar berita orang terpapar virus, dan kemarin juga dapat berita bahwa salah satu rekan kerjanya Bang Deo ada yang dipanggil Tuhan padahal dia sedang mengandung 8 bulan. Jadi nggak ada yang bisa kita prediksi ke depannya. Muncullah ketakutan itu, muncullah setiap perasaan-perasaan, aduh Tuhan, aku harus gimana nih?
Aku harus prepare uang untuk aku melahirkan misalkan ya. Aku harus nabung, tapi di sisi lain aku pekerjaanku juga sempat terhambat. Lalu aku harus mikirin kesehatanku, aku harus mikirin keluargaku juga, orang tuaku dan sebagainya. Itu banyak sekali pemikiran-pemikiran ketakutan yang mungkin secara nggak sadar itu iblis sedang mencoba meruntuhkan benteng pertahanan kita. Kemarin kalau misalkan teman-teman sempat ikut praise worship dari Berita dan Berkat dan juga saudara seiman, kita bahas defeat the fear. Ya, defeat the fear, kalahkan ketakutan. Di saat itu kita udah mulai bikin benteng. Di saat itu kita udah bikin kayak, oke, aku udah punya pertahanan yang kuat. Tapi semakin hari iblis itu nggak mau kita ada celah sedikit, dia pasti mau merasuki kita lagi, bilang, takut loh, ketakutan tuh, ada orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, banyak teman-teman di luar sana yang nggak hanya aku sendiri yang akhirnya mereka kalau kehilangan pekerjaan, kesehatannya terganggu, dan mulai dirundung rasa ketakutan, bahkan ketakutan untuk masa depan. Kayak aku harus gimana ya ke depannya. Teman-teman, sekali lagi di sini kita lebih kepada sharing ya. Mungkin teman-teman juga ada yang mau cerita selama ini mengalami ketakutan apa. Tapi di sini sekali lagi teman-teman aku bilang ketakutan itu harus kita kalahkan dengan kekuatan. Ya teman-teman, kita percaya bahwa ketakutan kita itu nggak akan lebih besar daripada kekuatan yang Tuhan akan berikan di dalam diri kita gitu. Dan di Mazmur 91 kita sama-sama baca ya, Tuhan Allah berfirman, Mazmur 91 ayat yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Haleluya. Teman-teman, jujur dulu ketika aku membaca, aku udah tahu Mazmur 91 ini tentang Tuhan adalah perlindunganku, Tuhan adalah bentengku dan sebagainya. Dan aku, ada pun juga ada lagunya ya, walau 1.000 rebah di sisiku, kan udah tahu, teman-teman tahu lagu ini Mazmur 91. Tapi waktu itu aku cuma pikir sambil lalu aja deh. Iya, masa apa sih? Aku tuh nggak kepikiran penyakit sampar yang berjalan di malam hari, masa penyakit sampar berjalan. Dan sekarang ternyata benar betul-betul terasa ya teman-teman. Penyakit COVID datang nggak tahu waktu, gitu ya. Virus ini tuh datang nggak tahu waktu, siang, pagi, malam, nggak terlihat. Ya, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Pikiran kita selama manusiawi kayak gini tuh kita berpikir bahwa panah yang terbang di waktu siang kita masih bisa menghalau. Ya, terhadap penyakit sampar berjalan di dalam gelap. Penyakit sampar itu yang kayak apa? Ya, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ternyata ya, hari-hari ini setiap firman Tuhan itu mulai tergenapi, teman-teman. Akan datang masanya penyakit itu yang nggak tahu kamu gimana cara menghindarnya. Ibarat panah, kalau kita menghindar, ya susah juga, terlalu cepat, kita harus menghindar seperti apa gitu kan. Kayak penyakit sampar di waktu siang atau misalkan, panah yang mau terbang di waktu siang dan juga penyakit sampar di malam hari berjalan. Itu maksudnya kayak gimana gitu. Tapi sekali lagi teman-teman, Mazmur 91 akhir-akhir ini mulai tergenapi, di mana kita nggak bisa ngelihat nih, virus ini tuh, kalau misalkan kita bicara tentang virus ya, aku percaya teman-teman tahu bahwa virus ini nyata, nggak ada yang percaya konspirasi ya di sini ya. Karena jujur aku pernah mengalami teman-teman, dan itu tuh terasa, yang nggak punya indera penciuman, nggak kerasa mau makan apa aja nggak berasa, gitu ya. Sampai aku tanya sama Cindy waktu itu, Cindy, Mam, coba kamu kasih apa tuh baskom, kasih air pakai minyak kayu putih, sama sekali tidak berasa, padahal itu harusnya terasa panas gitu ya. Jadi aku sendiri yang sudah merasakan itu, dan aku tahu bahwa itu tuh menghantui kita gitu loh, dan itu tuh menyerang kita, nggak tahu mau siang, pagi, malam, dengan cara apapun, dan itu adalah sesuatu yang tidak terlihat ya, sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Orang ngomong, tahu-tahu besoknya kita udah mulai nggak enak badan dan sebagainya, kita nggak pernah tahu. Tapi sekali lagi,
Di sini, di Mazmur 91 ayat yang ketiga, dia berfirman, dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Sekarang nih ya, aku kadang pikir, jerat penangkap burung itu maksudnya gimana sih? Ya nggak? Kita mikir nih jerat penangkap burung itu kayak gimana? Lalu aku semakin kesini aku semakin melihat banyak banget sekali postingan jerat penangkap burung. Burung itu punya moncong ya, biasanya kebanyakan burung tuh yang moncong gitu. Kayak ada oksigen gitu. Kayak aku terlalu ya Tuhan, ini kayak imajinasiku sendiri kayak. Tapi selalu dibayang-bayangin jerat penangkap burung itu seperti oksigen yang menangkap di kamu. Sebenarnya orang-orang itu kamu pakai tuh oksigen. Kamu nggak bisa terlepas. Sekarang gini deh, kamu lihat postingan orang-orang dibutuhkan oksigen, cari tabung oksigen. Kamu nggak bisa lepas dari jerat penangkap burung itu. Kamu harus pakai terus si oksigen itu. Tapi ketika kita percaya bahwa dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, kita harus percaya, kita harus punya kekuatan bahwa ketakutanku ini dikalahkan ya dengan firman Tuhan, karena aku percaya Tuhan adalah tempat perlindunganku. Ya, dia adalah perisaiku, aku bakal halau semua virus-virus ini. Ya walaupun aku harus tetap menjaga protokol kesehatanku gitu. Jangan juga habis gitu, aku percaya aja lah, aku gegabah, aku nggak bakal kena virus karena aku punya Tuhan. Ya kita harus bersikap berserah, bukan pasrah ya. Kalau pasrah orangnya, yaudah kan aku punya Tuhan, aku berserah, aku pasrah aja deh apa-apa sama Tuhan. No. Ya, kita pernah bahas dulu berserah dengan versus pasrah. Dimana kita berserah, kita tetap mengandalkan juga apa yang kita bisa kerjakan, tetapi kita terus 100% mengandalkan Tuhan. Ya. Lalu gimana nih? Biasanya kita langsung bertanya-tanya, iya Kak Elga sih enak ngomongnya kayak gitu ya. Enak Kak Elga bisa bicara tentang Tuhan itu sumber kekuatan kita, Tuhan itu tempat perlindungan kita, tapi perasaan ini itu terus menghantui kita, Kak. Aku tahu mungkin Mbak Pujian hari ini, bulan ini sedang mengangkat tema tentang hope ya, pengharapan. Kayak merasa udah nggak ada harapan lagi nih ke depannya. Kayak kehidupanku tuh selalu dirundung oleh ketakutan. Masa depanku kayak gimana? Aku baru mau kuliah, masa aku harus kuliah online gitu ya. Terus gimana Kak caranya aku untuk mengatasi setiap ketakutan-ketakutan itu, menghilangkan setiap ketakutan-ketakutan itu, dan juga aku mau terus berpengharapan dalam Kristus. Sekali lagi, berserulah kepada Tuhan. Yang pertama, ya bilang sama Tuhan. Terkadang di sini teman-teman datang sama Tuhan, itu kalau misalkan kita butuhnya aja. Kalau lagi sakit nih, Tuhan, aku minta maaf Tuhan, aku sakit, aku minta kesembuhan, gini. Tapi ketika lagi bahagia, lupa kita bersyukur. Ya lupa kita kasih terima kasih Tuhan, apapun yang teman-teman kerjakan. Bahkan ketika teman-teman lagi nggak punya apa-apa, sempat nggak kalian berkata terima kasih Tuhan gitu. Bahkan ketika teman-teman berada di dalam situasi yang terpuruk, pernah nggak berkata puji Tuhan. Terkadang itu kesalahan kita ya, berseru sama Tuhan itu ketika kita lagi butuhnya aja. Terkadang ketika kita lagi sakit, waktu aku mengalami sakit itu, aku bilang sama Tuhan, puji Tuhan, aku bersyukur Tuhan, aku masih dikasih kesempatan untuk kena COVID gitu. Karena aku masih bisa istirahat. Karena ternyata pekerjaanku selama ini menyita waktuku sama Engkau. Ya, tetap bersyukur dan berserulah kepada Tuhan. Dan ini pun ada di Mazmur 91. Ya, ini ada di Mazmur 91. Makanya Tuhan tuh selalu bilang, kayak bulan-bulan ini tuh Mazmur 91 tuh lagi digenapi gitu. Dan ini yang aku akhir-akhir ini baca dan aku akhir-akhir ini gumuli. Yang aku dulunya cuma dia udah sambil lalu lah, Mazmur 91 kan perlindunganku, Tuhan, perisaiku dan sebagainya. Tapi di sini bilang, bila ia berseru kepadaku, ya bila kamu berseru kepadaku, aku tuh pasti akan jawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Sesak nafas, literally sesak nafas, literally mungkin nggak punya duit gitu ya. Aku akan meluputkan dari setiap sakit penyakit, ya meluputkan dari setiap bencana, ya maut, dan memuliakannya. Ini yang mungkin kadang-kadang kita takuti juga, memuliakannya itu maksudnya gimana? Dia akan mengangkat kita, mengangkat derajat kita. Mungkin saat ini kita lagi nggak punya pekerjaan, mungkin saat ini kita lagi nggak punya uang. Katakanlah, berserulah kepada Tuhan, ya karena dia pasti akan jawab. Dan ketika dia akan berseru kepadaku, bayangkan ya teman-teman, ketika dia akan, ini baru akan loh, ketika dia akan berseru kepadaku, aku akan menjawabnya.
Bahkan ketika kita punya keinginan untuk datang sama Tuhan, belum sempat kita ucapkan, baru kita mau coba ucapkan, Tuhan itu sudah tahu. Dan Tuhan itu akan menjawabnya. Terkadang kita berpikir bahwa gini, aku udah nggak layak di hadapan Tuhan. Aku udah nggak apa ya, udah nggak punya, udah rasa malu sama Tuhan karena setiap dosa-dosa yang telah aku perbuat gitu. Tapi Tuhan tahu hatimu, teman-teman. Ya, bahkan dia bilang ketika dia akan berseru kepadaku, belum sempat kamu berseru, baru punya keinginan berseru sama Tuhan, Tuhan itu tetap mau menjawabnya. Tinggal kamu selidiki hatimu sendiri, teman-teman. Ya, selidiki hatimu, apakah kamu betul-betul mau berseru sama Tuhan? Apakah hatimu tuh betul-betul peka dengan suara Tuhan, bukan karena sesuatu yang kamu inginkan saja? Ya, ini yang aku garis bawahi. Bahkan sebelum aku bilang, Tuhan itu udah mau jawab gitu. Tinggal kita mau nggak berseru sama dia. 100% seutuhnya berseru sama dia. Bukan hanya berseru ketika aku lagi butuh-butuhnya aja. Dan aku akan bersama dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Sekali lagi ya teman-teman, dia akan bersama-sama dengan kita di dalam setiap kesusahan kita. Dan dia nggak akan membiarkan kita jatuh hingga terselungkur, terjatuh, terjelungkup gitu ya. Jatuh memang, manusia itu akan jatuh bangun. Kalau aku ceritain zaman-zaman dulu lagi ya udah pasti bosan, di sini udah sering banget ikut sate bareng sama aku dan acara saat teduh yang lama KLG materinya tentang masa lalu yang terus dibantu Tuhan, tapi ya itulah yang tanya. Ya Tuhan yang dulu sama yang sekarang sama yang besok tetap sama, dia akan tetap bantu aku. Di masa kesulitanku pun dia akan terus bantu, di masa kejayaanku pun Tuhan terus bantu. Dan sekali lagi yang kedua, percaya Tuhan, bukan percaya sama kekuatan kita sendiri. Ya kita tahu bahwa pemerintah sekarang kita sedang menggiatkan sekali ya vaksinasi, pemerintah juga sedang menggiatkan PPKM dan sebagainya. Yes, kita percayakan juga sama pemerintah, tapi kita juga punya rasa percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Ya, telah kau buat tempat perteduhanmu di saat badai menyerang, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, Tuhan itu tempat berlindunganmu yang teguh. Ya, Yesus gunung batu di dunia, percaya, iman. Ada sempat teman-teman kalau misalkan tahu di dalam Alkitab, aku lupa mungkin di Lukas kalau nggak salah ya, tentang Tuhan menyembuhkan banyak sekali orang lumpuh atau menghidupkan orang yang meninggal gitu ya. Bahwa Tuhan berfirman, imanmu telah menyelamatkan engkau. Di sini sekali lagi kita mau berpegang bahwa imanku, kepercayaanku akan Tuhan akan menyelamatkan aku dari segala sakit penyakit, dari segala maut. Amin. Ya, pertama tadi berseru, tapi yang kedua kita juga harus percaya bahwa Tuhan itu nggak terlihat, tetapi Tuhan itu nyata seperti udara. Nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita rasakan, tapi kita bisa nikmati, bisa kita resapi bahwa ini hidup di dalam diriku. Sama seperti Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, bukan percaya sama diri kita sendiri. Kadang kita pikir mungkin ada orang yang lagi sakit, yang pakai oksigen dan sebagainya, mereka sudah nggak percaya Tuhan, aku pasrah, mana ya? Apa bahasa Indonesia? Udahlah Tuhan, aku udah pasrah. Gitu. Udah aku serahkan semuanya waktu padamu gitu. Tapi kamu juga harus punya iman percaya bahwa Tuhan, aku percaya kau selamatkan aku percaya Tuhan melindungi aku di setiap perjalanan kehidupanku. Lalu yang ketiga adalah berserah. Balik lagi nggak pasrah. Pasrah tuh kita udah lepas, udah nggak ada usaha. Pokoknya ikutin aja apa yang Tuhan mau. Teman-teman, satu closing statement dari aku bahwa mukjizat itu terjadi karena kita memutuskan Tuhan, membiarkan Tuhan menolong kita. Bukan kita tertutup, bukan kita ya wes lah, legowo wae gitu ya udahlah. Iki loh Tuhan, terserah Tuhan gitu. Tapi kita mau bekerja sama dengan Tuhan, aku percaya ya Tuhan selamatkan aku. Bukan ya wis Tuhan aku mau mati ya wis karepmu ngono kan.
Tuhan terserah kamu, Tuhan. Gitu ya, enggak gitu. Kita berserah karena kita mau mujizat terjadi di dalam diri kita. Nah, ini salah satu closing statement aku, dan aku jalankan terus di dalam setiap kehidupan berumah tanggaku juga, bahwa segala sesuatu terjadi dalam kehidupanku karena aku membiarkan Tuhan berjalan bersamaku. Galatia 2 ayat 20, ayat favorit aku. Sebab aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, tapi Tuhan yang hidup dalam aku. Ya, Tuhan Kristus nih, Kristus yang hidup dalam aku. Aku percaya Tuhan ada dalam diriku, sehingga aku memutuskan, Tuhan, ayo kita jalan sama-sama. Aku mau langkah ini, Tuhan kasih aku tahu langkah ini betul atau enggak. Dia percayakan sama Tuhan. Tadi kita belajar 3 langkah, gimana cara kita mau menaklukkan setiap ketakutan. Yang pertama, berserulah. Ya, bahkan sebelum kita berseru, bahkan ketika kita baru ingin berseru, Tuhan sudah mau jawab. Ya, yang kedua, percaya dengan terus iman, bahwa aku juga punya kepercayaan imanku, bahwa aku akan terus dibantu, aku akan terus ditolong, aku akan terus ditopang. Dan yang ketiga adalah berserah. Terus berjalan sama Tuhan, percayakan kehidupanmu sama Tuhan, bukan malah pasrah, ya wes lah gitu ya. Tapi kamu mau berjuang bersama Tuhan, apapun resikonya, tahu Tuhan berjalan bersamamu. Ayat terakhir adalah Galatia 2 ayat 20a. Ya, teman-teman, kita mau bersaat teduh terlebih dahulu. Sebelum kita akhiri sharing kita ya. Aku nggak pernah bilang ini khotbah, enggak, kita lebih kepada sharing. Tapi kita mau sama-sama bersaat teduh, kita mau menyerahkan hati kita, mari kita sama-sama satukan hati di dalam doa untuk bersaat teduh. Kita pejamkan mata teman-teman. Coba teman-teman saat ini tarik nafas. Saat ini teman-teman masih menikmati karunia Tuhan, masih nggak dibantu oleh alat oksigen, nggak dibantu oleh alat pernapasan yang lain. Teman-teman masih menikmati nafas yang Tuhan berikan hari ini dengan segar, dengan tubuh yang sehat. Aku mau berterima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau penuh belas kasih Bapa, Engkau adalah sumber segala penghiburan. Sekalipun kami di dalam penderitaan Tuhan, Engkau menghibur kami, Engkau memuaskan kami Bapa, sehingga kami juga sanggup menghibur orang-orang di sekitar kami. Walaupun kami kekurangan, tapi Tuhan cukupkan, Tuhan puaskan, sehingga kami bisa memberikan penghiburan kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau berada terus bersama kami Tuhan, baik dalam kesukaan, kedukaan, penderitaan. Kami percaya Engkau adalah penghiburan, dan kami terima penghiburan itu di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan malam hari ini Tuhan, firman-Mu Bapa menguatkan kami Tuhan, mengalahkan setiap ketakutan kami Tuhan. We are fearless. Kita nggak takut lagi Tuhan atas setiap apapun yang menghantui pikiran kami Bapa, yang menghambat pertumbuhan iman kami Tuhan. Kami percayakan Engkau Tuhan mengatur setiap masa depan kami penuh keselamatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke, aku kayak gimana ya, memang firman Tuhan itu tuh meneguhkan banget gitu. Dan Mazmur 91 tadi tentang kayak pengharapan, tentang tema hari ini juga, jujur kemarin aku sempat jatuh gitu loh, kayak aku kan lagi di fase ngelamar kerja. Nah, sekarang kan situasi pandemi susah banget nih, tutup semua, dan akhirnya aku cuma di rumah aja. Dulu itu aku di rumah orang tuaku, di rumah aja, dan aku beranikan nekat pergi ke luar kota gitu kan, tempat kakak aku, tetapi akhirnya aku cuma di rumah aja karena tiba-tiba PPKM darurat, dan akhirnya aku jatuh gitu loh. Tapi aku tetap pengen pegangan sama Tuhan gitu, dan aku iseng buka khotbahnya Kak Raditya Oloan, terus ada tentang percaya, tentang Kak Raditya Oloan bilang gini, dia ngajarin tentang berdoa, dan aku lakuin, dan mungkin ini membantu banget juga tentang pengharapan, yang dimana ketika kita berdoa, aku berdoa, sering banget kita berdoa, Tuhan hari ini keadaan gini-gini terus, Tuhan
aku belum lakuin apa-apa. Tuhan, aku capek kayak gini terus. Tuhan, kok kayak nggak ada jawaban ya? Tuhan, kenapa ya situasi gini terus? Nah, Kak dari Diawan itu bilang kita boleh meluapkan perasaan kita gitu loh sama Tuhan, tapi diakhiri dengan tapi Tuhan, aku mau percaya kalau Tuhan itu bakal pegang tanganku. Tapi aku percaya sekalipun aku nggak melihat, tapi Tuhan tetap bekerja karena aku sekarang masih hidup, aku sekarang punya tempat tinggal, sedangkan di luar sana masih ada yang belum ada. Jadi jangan ada alasan nggak bersyukur, karena Tuhan itu tempat jawaban gitu loh, tempat kita pulang. Dia bukan nggak kerja, bukan nggak kerja di situasi seperti ini, tapi cara kerjanya itu berbeda, dan untuk kita lebih pahami kita harus mau selaras sama dia gitu sih. Thank you Mami, tadi menguatkan banget sih, thank you. Sama-sama Rosta, jujur ayat ini tuh kayak setiap kali aku baca lagi, setiap kali aku renungkan lagi, dan setiap kali aku sampaikan lagi, itu juga jadi kekuatan buat aku pribadi sih. Bukan aku menguatkan kalian, tapi juga jadi kekuatan buat aku pribadi. Karena yaitu ketakutan itu yang menghantui kita dan yang menghancurkan tembok pertahanan kita, bahwa Tuhan itu yang lebih kuat dari apapun, yang lama-lama meruntuhkan kekuatan kita kalau Tuhan itu mampu gitu ya. Sometimes manusiawi ya, pemikiran manusiawi banget, kita ketakutan, kayak nggak punya kepercayaan, tapi setiap kali aku baca lagi firman ini, itu Tuhan selalu kasih penguatan gitu. Thank you all. Satu orang lagi deh. Aku minta Kak Mei deh ada di sini. Boleh deh Kak Mei sharing. Mungkin Kak Mei dapat sesuatu dari firman Tuhan hari ini. Oke. Shalom pada kita semua. Thank you so much Maria yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya perkenalkan diri dulu deh ya, karena kayak pertama kali saya ketemu Maria yang secantik ini. Oke, puji Tuhan, ini semua ciptaan Tuhan. Oke, saya Pendeta Mei dari Malaysia dan pelayanannya di Indonesia. Ya, puji Tuhan. Saya secara pribadi juga sangat memberkati ya, sangat-sangat memberkati dengan ayat firman ini. Saya mau kesaksian sedikit deh, oke? Sebelum umurnya saya 30 tahun, waktu saya umur seperti kalian umur masih SMP, SMA. Terus waktu itu belum mengenal Tuhan. Dan papa saya Chinese, Mandarin. Tidak pernah mengenal Tuhan. Jadi katanya gini, Tuhan Yesus itu ada nggak sih? Tuhan Yesus itu ada nggak sih? Oke. Dan saya pegang sampai waktu saya gede, umur 20 lebih gitu. Saya pokoknya kayak mulai ketakutan itu muncul. Yesus ada nggak sih? Dan waktu itu saya belajar untuk berdoa. Saya ikut sih sekolah minggu, belajar untuk berdoa. Tuhan, saya mau ini Tuhan. Saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini. Tapi apa yang Tuhan kirim ke saya? Rancanganmu bukanlah rancanganku, dan jalanmu bukanlah jalanku. Waktu itu saya mempersalahkan Alkitab itu, ayat itu. Saya mempersalahgunakan ayat Alkitab itu sampai saya menyalahkan Tuhan. Ya, katanya Tuhan tuh mau dengar doa saya. Saya minta ini doang nggak bisa. Saya minta ini doang nggak bisa saya. Jadi mulai ada rasa dendam, khawatir, takut gitu. Jadi melakukan segala sesuatu itu takut. Gitu. Nah, waktu itu saya bersaksi waktu saya ke Indonesia, sebelum saya sekolah kitab, saya ke Indonesia, saya ikut audition, kompetisi. Saya ikut kompetisi, audition, nyanyi. Waktu itu saya nggak berdoa ya. Saya nggak berdoa. Masuk aja. Waktu itu takut ini, aduh gimana sih
jalan keluarnya supaya nggak takut supaya saya nggak takut gimana-gimana. Nah, terus teman saya telepon, Mei, udah doa belum? Katanya. Udah doa belum sebelum masuk ke kompetisi-kompetisi yang ada? Belum nih, gimana doanya? Doa di Filipi, yang nyatakanlah segala doamu dalam mengucap syukur, dalam imanmu, dalam jiwamu. Nah, waktu itu saya heran, kok harus berdoa ya kalau harus melakukan sesuatu itu. Pantesan saya tuh rasa gelisah, takut, aduh gimana. Nah, setelah saya berdoa, saya belajar berdoa sama Tuhan. Di situ deh Tuhan buka jalan ke saya. Oh, puji Tuhan. Berarti Tuhan tuh mau saya sampaikan sesuatu sama dia. Supaya dia bisa tenangkan saya. Supaya seperti yang firman Tuhan di Mazmur 91. Tuhan senantiasa di sisi kita. Tuhan senantiasa di hati kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, Tuhan ada di situ. Hanya kita tidak bisa melihat. Ada tuh lagunya. Apa yang tak pernah dilihat mata. Itu lagunya. Jadi kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa merasakan lewat hati kita. Tuhan tuh ada sama kita. So segala kekhawatiranmu, segala ketakutanmu, segala doa permohonanmu, serahkan sama Tuhan. Itu yang tapi minta maaf ya, saya nggak terlalu fokus firman tadi karena saya ada tugas kerja. Tapi seberapa yang saya dapat itu yang saya rasakan sampai saat ini. Sampai saat ini saya bisa merasakan, waduh, betapa luar biasanya Tuhan itu. Sekalipun saya tidak bisa melihat dengan kasar mata saya itu Tuhan di depan saya, tetapi kita bisa merasakan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Oke, itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Thank you so much, Maria. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you buat teman-teman yang udah sharing yang apa yang kalian udah dapat. Tuhan Yesus memberkati selalu. Dan teman-teman, kita akan kembali masuk ke dalam pujian. Aku persilakan sama Kak Yehuda. Haleluya. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Yuk, sebelum kita menutup ibadah kita, teman-teman, sama-sama kita mau mendeklarasikan bahwa bagi Allah yang mulia, yang bertahta di dalam kerajaan surga, sebab hanya Yesuslah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya.
Haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Allah yang mulia, bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan sorga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan kakinya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Oh, haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia Terima kasih Tuhan. Aku kembalikan kepada Marcel. Mari kita dalam sikap datang sama Tuhan. Haleluya, kudus namamu. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu pada malam hari ini. You are the holy name. You are the holy name. Kudus namamu. Kudus namamu.
dalam sikap penyembahan. Datang sama Tuhan. Segala pergumulanmu, masalahmu, datang sama Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, oh haleluya, haleluya. Kasih Yesus. Tuhan, ini kami Bapa, berapa anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Pertolongan-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Sehingga kami ada sebagaimana ada Bapa. Dan malam hari ini Tuhan, kami sudah menyembah Engkau. Kami sudah menaikkan puji-pujian Bapa. Biar Tuhan puji-pujian kami berbawa harum kepadamu. Berkati kami Bapa. Berkati mulai dari pemimpin pujian. Bahkan penyampaian kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu, Roh Kudus menegur kami Bapa. Menyadarkan kami setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Meteraikan Tuhan firman-Mu dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa belajar untuk hidupkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-harinya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, nafas baru yang Ku-berikan pada kami. Hingga saat ini kami bisa beribadah bersama-sama. Berkati hamba-Mu Maria. Dalam masa mudanya Tuhan, Engkau pakai lebih luar biasa. Pakai dia sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah dia memberkati di luar sana dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sebelum kami menutupi ibadah kami Tuhan, kami mau berdoa Bapa. Kami mau bersekutu kepadamu Bapa. Mari anak-anak, angkat tanganmu, doakan bangsa negara kita. Doakan negeri kita. Doakan Indonesia kita. Doakan seluruh muka bumi ini. Supaya Tuhan pulihkan. Kepada surga kami datang ke hadirat malam hari ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Kau pulihkan bangsa negara kami Bapa. Kau jamah bangsa negara kami Bapa. Turunkan hujan pertobatan bagi bangsa negara kami. Daerah-daerah kami. Ini satu kerinduan kami Bapa. Ini satu doa
kami, untuk bangsa negara kami Tuhan. Tuhan, ampuni umat-umat-Mu di muka bumi ini Tuhan. Mungkin seringkali Bapa kami mengecewakan Engkau. Kami melukai hati Engkau Bapa. Ampuni kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta biarlah Roh Kudus-Mu menegur kami setiap hari, setiap saat, setiap jam. Tuhan, kami tahu Bapa, dalam kondisi corona seperti ini ada maksudnya Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami terus tetap bersyukur dan mengandalkan Engkau. Ajar kami terus lebih dekat kepadamu. Ajar kami untuk spend time with God. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Layakkan kami Bapa, dan ajar kami. Kami hanya manusia biasa penuh dengan dosa. Kami manusia yang lemah Bapa. Saya percaya bila Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kami, maka kami kuat. Tuhan, tegur kami Tuhan. Ajarkan kami untuk hidupkan firman dalam kehidupan kami. Makasih Bapa, makasih. Kami berdoa, kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami. Firman-Mu berkata, 2 orang 3 berkumpul demi namaku, aku hadir. Sebab itu Tuhan, seberapa kami yang ada, kami berdoa, kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan-Mu. Pulih bangsa negara kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya percaya Tuhan, Engkau bekerja bagi bangsa negara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak yang broken home, anak-anak yang penuh dengan masalah, anak-anak yang tidak tahu jalan arahnya, anak-anak yang sudah tidak pernah mencari wajah Tuhan, yang putus asa, banyak pergumulan. Kami berdoa Tuhan, generasi-generasi muda, serahkan generasi muda zaman sekarang dalam tangan-Mu Bapa. Kau jamah mereka Tuhan, peluk mereka dengan tali kasih-Mu, peluk mereka Bapa. Biar Tuhan Engkau menjadi jawaban bagi mereka Bapa. Berikan mereka kekuatan. Biar Roh Kudus jamah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk mamanya Meli Bapa, dan sekeluarganya yang mengalami
positif COVID-19 ini, kami berdoa Bapa, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Kau dokter segala dokter, menyembuh orang tua Meli Tuhan dalam nama Yesus. Tarik Tuhan, tarik sakit penyakit ini. Hari ini kunyatakan Engkau punya masalah, Engkau banyak pergumulan. Hari ini kukatakan kau lepas dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang miskin diperkayakan, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Percaya dengan imanmu bahwa Tuhan bukanlah sembarang Tuhan. Tuhan adalah segalanya bagi kita. Kami serahkan keluarga Meli dalam tangan-Mu. Biar Engkau sembuhkan Bapa. Nyatakan kuasa-Mu bagi keluarga ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga Tuhan berdoa untuk grup lembah pujian. Ku berkati grup ini Bapa, mulai dari ownernya, admin-adminnya, dan seluruh anggota-anggota grup. Engkau memberkati. Dan Engkau pakai Tuhan dalam grup lembah pujian ini Tuhan, menjadi saluran berkat. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan berdoa juga dengan semua grup-grup rohani, kekasih Kristus, pemuda-pemudi Kristen, bahkan grup-grup rohani yang lain. Saya berdoa Tuhan, biar menjadi saluran berkat bagi generasi-generasi anak muda. Ajar kami Tuhan untuk lebih setia dan membimbing seluruh anak-anak muda. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang dekat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar, biar kami tanam di hati pikiran kami. Mutraikan Tuhan firman-Mu dalam hati pikiran kami, supaya kami tidak takut lagi Tuhan, supaya kami tidak gemetar lagi Tuhan, kami tidak khawatir Tuhan, karena ada Tuhan di sisi kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati hamba-Mu, berkati seluruh umat-umat-Mu, anak-anak muda-Mu yang hadir pada malam hari ini. Tiba saatnya Tuhan, sebentar kami akan beristirahat. Jaga lindungi kami Bapa, berkati kami, bangunkan kami hari esok, supaya kami bisa saat teduh berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, seluruh umat-umat-Mu, anak-anak muda-Mu, Kamu berkati seluruh grup lembah pujian dan semua grup-grup rohani juga Engkau memberkati. Makasih Bapa, serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, doa syafaat kami, biar Engkau dengar, dan kami percaya dengan iman kami, Engkau akan menjawab doa kami indah pada waktunya. Nah, firman-Mu berkata, janganlah engkau khawatir, doa orang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Dan firman ini kami tanam di pikiran kami, hati kami, bahwa doa kami akan dijawab oleh Tuhan indah pada waktunya. Kami serahkan doa kami dalam tangan-Mu, kehidupan kami Tuhan dalam tangan-Mu, yang Kau bekerja Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Aktiviti seterusnya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu juga. Biar Engkau campur tangan dan Engkau jamah setiap aktiviti kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Mari anak-anak,
angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat Tuhan, yang sudah terima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Thank you kami, dan thank you buat teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Thank you buat Kak Yahudi yang udah bawa present worship. Thank you buat Kak Elga yang udah membawakan firman Tuhan buat kita semua malam hari ini. Kiranya teman-teman yang pelayanan malam hari ini diberkati selalu teman-teman dan semuanya, dan beserta keluarga teman-teman. Dan teman-teman, kita on cam dulu yuk teman-teman, kita dokumentasi. Kita dokumentasi dulu yuk. Oke. Oke ya guys. Sekarang kita dokumentasi ya guys. Bentar. Aku mau ini dulu bentar. Nah, cakep. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke guys. Oke deh, makasih. Thank you. Thank you Puji buat Tuhan, teman-teman ibadah kita selesai. yang sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati selalu teman-teman. Thank you Yes. Kak Elga, thank you semuanya. Thank you Kak Elda. Oh, Marcel, bye. Kak Mei. Maria, kapan-kapan ya? Saya Terima jemput, kasih ya, saya, Mbak Tamin. Terima kasih saya, semuanya ya. saya jemput kamu Thank you. jadi firman Tuhan di Oh grup saya. iya, kami Boleh. Marcel. Hubungin Kak Marcel aja. Hubungin Kak Marcel ya, Kak Mei. Bisa. Ya, Nanti Yehuda hubungi nanti hubungi. Siap. Oke, thank you, God bless. Thank you semuanya. Terima kasih guys. semuanya ya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.